Tentara Israel mengklaim bahwa pihaknya bisa menghabisi pemimpin Hamas Yahya Sinwar, namun hal itu sangat beresiko. Pasukan IDF mengatakan jika Yahya Sinwar dibunuh, bahkan nasib para sandera juga dalam bahaya. Namun Israel mengklaim bahwa pihaknya sudah mengetahui persembunyian pemimpin Hamas tersebut. Dikatakan oleh IDF, Yahya Sinwar saat ini bersama para sandera Israel yang ditahan Hamas. Informasi tersebut berdasarkan keterangan IDF pada Minggu 29 September 2024 lalu. Israel dikabarkan menerima informasi yang memberikan peluang unik untuk membunuh Sinwar. Namun diputuskan bahwa operasi semacam itu terlalu beresiko karena sandera ditahan di wilayah yang sama dengan pemimpin kelompok teror tersebut. Yahya Sinwar telah mengambil alih peran mantan pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh setelah Israel membunuh Ismail Haniyeh di Teheran. Yahya Sinwar diduga bersembunyi di terowongan bawah tanah di Gaza. Dikabarkan Yahya Sinwar pindah ke jalur Gaza setelah mengetahui tentang serangan udara Israel yang menyinggung Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah ditemukan tewas dalam markas kelompok tersebut dalam serangan tentara Israel pada Jumat 27 September 2024 lalu waktu setempat. Diketahui Israel menggunakan bom buatan Amerika Serikat dalam serangan yang menewaskan pemimpin Hizbullah itu. Israel menjatuhkan bom yang menurut media lokal merupakan bom penghancur bunker dan menghancurkan sekitar 6 bangunan saat mencoba membunuh Nasrallah. Bom seberat 900 kg tersebut menghancurkan bangunan tempat tinggal di pinggiran selatan Beirut awal minggu ini. Akibatnya, beberapa bangunan apartemen berubah menjadi puing-puing. Mengutip 3 orang ahli yang menganalisis video serangan pada Jumat 27 September lalu yang diunggah oleh Angkatan Udara Israel, Post yakni mengatakan beberapa bom merupakan Blue 109 dan perangkat pemandu JDAM buatan AS. Blue 109 adalah bom berat penghancur bunker dan perangkat JDAM adalah sistem pemandu yang dipasang pada amunisi untuk membantu menyerang target tertentu. Bom seberat 2000 pon memiliki radius penghancuran 35 meter atau 115 kaki. Hal itu berdasarkan keterangan dari Project on Defense Alternative atau PDA yang melakukan penelitian dan analisis kebijakan pertahanan. Diketahui bom-bom tersebut dimaksudkan untuk menembus yang sangat terlindungi, di mana para pejabat AS telah berulang kali mengatakan bahwa mereka tidak menerima pemberitahuan sebelumnya terkait serangan Israel pada hari Jumat di Lebanon lalu. Namun Presiden AS Joe Biden dan Wakil Presidennya Kamala Harris menyambut baik pembunuhan Nasrallah, menyebutnya sebagai tindakan keadilan. Seorang tahanan Palestina meninggal dunia di pusat penjara Israel pada Sabtu 28 September 2024 lalu waktu setempat. Korban merupakan seorang pemuda bernama Walid Ahmad Khalifa. Ia meninggal tepat 2 hari setelah ditangkap oleh IDF di rumah keluarganya di kamp pengungsi Al-Ain, yakni yang terletak di tepi barat yang diduduki pada Kamis 26 September 2024 lalu. Korban juga ditembak oleh pasukan Israel saat rumahnya diserbu. Keluarga yang menyaksikan mengatakan dalam keadaan luka-luka, IDF tetap membawa Khalifa dengan tandu. Saat dibawa paksa oleh IDF, Khalifa terlihat masih tetap dalam keadaan sadar dan waspada selama kejadian tersebut. Namun nyawa Khalifa tak tertolong dan saat ini keluarganya telah kehilangan ia selama-lamanya. Kabar duga atas meninggalnya pria berusia 30 tahun ini dikonfirmasi oleh Komisi Urusan Tahanan dan Mantan Tahanan bersama dengan masyarakat tahanan Palestina pada hari Sabtu lalu. Sebelumnya, saudara laki-laki Khalifa juga telah tewas terbunuh oleh pasukan Israel. Amir dibunuh oleh IDF pada bulan Agustus 2023 lalu. Sementara saudara laki-laki Khalifa lainnya, yaitu Khaled, saat ini ditahan di bawah penahanan administratif, yang berarti ia tidak pernah diadili atau didakwa atas kejahatan apapun. Pesawat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menjadi target Houthi. Namun IDF dalam pernyataannya mengatakan rudal itu ditembak jatuh oleh pertahanan udara di luar perbatasan negara. Rudal balistik permukaan ke permukaan diluncurkan Houthi ke Israel dari Yaman pada Sabtu 28 September 2024 malam lalu waktu setempat.
Rudal yang ditembakkan Houthi itu membunyikan sirene di Israel Tengah karena ditakutkan kejatuhan reruntuhan rudal. Kepolisian juga mengatakan bahwa puing-puing rudal jatuh di dekat komunitas Zur Hadassah, Yerusalem yang menyebabkan sedikit kerusakan. Dikutip dari The Times of Israel, rudal itu ditembak jatuh menggunakan sistem pertahanan rudal jarak jauh yakni RAW. Rudal itu ditembakkan tak lama setelah Houthi yang didukung Iran menjanjikan bahwa perlawanan tak akan pernah hancur. Hal ini merespon pembunuhan pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah yang dibunuh Israel dalam serangan udara di Beirut pada Jumat 27 September 2024 lalu. Pemimpin Houthi Abdul Malik al-Houthi mengungkapkan rudal ini ditujukan dan pada waktu bertepatan dengan mendaratnya Netanyahu di Israel setelah kembali. Pemimpin Hamas di Lebanon, Fatah Sharif Abu El-Amin, dilaporkan tewas bersama istrinya dan anak-anaknya pada Senin 30 September 2024 waktu setempat. Berdasarkan keterangan dari Hamas, Fatah Sharif Abu El-Amin dan keluarganya tewas seusai serangan Israel menargetkan rumahnya, yakni di kamp pengungsi Palestina, tepatnya di kota selatan Tire. Sementara kelompok militan Palestina lainnya mengatakan 3 pemimpinnya tewas dalam serangan di Beirut, serangan pertama di batas kota tersebut. Front Populer untuk Pembebasan Palestina yakni PFLP mengaku 3 pemimpinnya tewas dalam serangan yang menargetkan distrik Kola di Beirut. PFLP adalah kelompok militan lain yang ikut serta dalam perang melawan Israel. Saksi mata mengatakan serangan itu menghantam lantai atas sebuah gedung apartemen. Namun, belum ada komentar langsung dari militer Israel. Meningkatnya frekuensi serangan Israel terhadap milisi Hizbullah di Lebanon dan milisi Houthi di Yaman telah memicu kekhawatiran, yakni bahwa pertempuran Timur Tengah dapat lepas kendali dan menarik Iran dan Amerika Serikat sekutu utama Israel. Kematian pemimpin Hamas, Hasan Nasrallah, dalam serangan Israel di Beirut menjadi pukulan besar bagi kelompok tersebut. Pada Sabtu 28 September 2024 lalu, Hizbullah mengkonfirmasi bahwa pemimpinnya tewas dalam serangan udara IDF. Lantas apa yang terjadi pada Hizbullah ke depannya dan akankah ada serangan balasan dari kelompok tersebut? Menurut ahli dari Atlantic Council, organisasi non-partisan yang menggerakkan kepemimpinan dan keterlibatan Amerika Serikat di dunia, yakni Nicholas Blanford, menyampaikan pendapatnya. Menurutnya, Israel telah merusak infrastruktur militer kelompok itu dan menewaskan beberapa komandan utamanya. Secara teknis, seperti yang terjadi segera setelah pembunuhan pendahulu Nasrallah, Abbas Musawi, pada tahun 1992, Dewan Syura yang memimpin partai itu harus bersidang dan memilih sekretaris jenderal baru. Sosok yang selama ini dianggap sebagai favorit adalah Hassem Safieddin, kepala Dewan Eksekutif Hizbullah sekaligus sepupu Nasrallah. Hizbullah diketahui adalah lembaga yang kuat dengan rantai komando yang solid yang seharusnya memastikan keberlanjutan di tingkat kepemimpinan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.